Baik, saya Mikito Kapitan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perilaku atau tingkah laku dari tokek rumah. Pada slide ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah dari tingkah laku hewan di bawah bimbingan Bapak Vincentius Manekate. Untuk melihat lebih jauh dari tokek rumah, sebelumnya kita akan mengetahui terlebih dahulu tentang klasifikasi ilmiah dari tokek rumah. Jadi klasifikasi ilmiah ini kerajaannya yaitu Animalia, filum Chordata, kelas Reptilia, ordo Squamata, subordo Sauria, famili Geoconidae, genus Gecko, dan spesiesnya adalah G. gecko. Sekarang kita lanjut kepada apa itu tokek rumah. Tokek rumah ini atau orang lebih sebut cukup tokek. Dia ini adalah sejenis kadal dari genus Gecko dan suku Geckonidae seperti yang sudah kita lihat dalam klasifikasi ilmiah tadi. Disebut tokek rumah karena tokek ini sangat sering dijumpai di lingkungan manusia, terutama di dalam rumah, sehingga tokek rumah ini termasuk hewan rumahan. Yang berikut kita akan melihat tentang perilaku dari tokek rumah ini sendiri. Tokek rumah ini dia biasanya ditemui di pohon-pohon, di pekarangan, di dalam rumah-rumah. Biasanya yang hidup dalam rumah ini dapat dijumpai baik di lemari, di gudang, di atap, atau di balik pajangan. Dimanapun ia dapat menemukan makanan kesukaannya. Seperti jenis tokek lainnya, tokek rumah ini dia aktif berburu terutama di sore dan malam hari. Sedangkan di siang hari, tokek ini akan bersembunyi di lubang-lubang kayu, lubang batu, atau di sela-sela atap rumah. Terkadang juga di balik lemari. Dan berikutnya kita akan melihat tentang perilaku makan tokek. Tokek ini dia biasanya memangsa aneka serangga, biasanya itu seperti nyamuk dan juga laron. Dan mungkin juga dia bisa memakan burung kecil. Tapi terkadang tokek turun pula ke tanah atau lantai untuk dapat mengejar mangsanya. Yang selanjutnya kita akan melihat tentang panggilan khas dari tokek. Tokek ini ciri khas dan terkenal yaitu suara panggilannya. Seperti pada umumnya yang biasa sudah kita dengar bunyi tokek. Dan biasanya diulangi sebanyak 3 atau 4 kali. Terkadang juga lebih. Tokek dia mengeluarkan suara untuk menandai bahwa itu adalah wilayah untuk berkomunikasi dengan tokek lain yang berdekatan. Suara khas tokek seringnya terdengar ketika petang hari atau menjelang malam di mana tokek beraktivitas. Akan tetapi ada beberapa kasus suara tokek ini biasa terdengar pada siang hari. Sekarang kita lihat tentang reproduksi dari tokek rumah ini. Tokek dia meletakkan telurnya yang biasanya berjumlah sepasang dan saling berlekatan di celah-celah lubang pohon, di retakan batu, atau di celah-celah tanah. Atau jika di rumah biasanya di belakang lemari atau di bawah atap. Sering ditemui ada tokek bertelur ketika melihat di balik lemari atau pajangan. Nah, tempat bertelur ini kerap pula digunakan oleh beberapa tokek secara bersama-sama. Telur tokek ini dia akan menetas selama dierami 2 bulan lebih. Anak-anak tokek berukuran mirip cicak. Dan di alam liar hanya sedikit anak tokek yang bisa bertahan sampai usia perkawinan. Namun di lingkungan manusia terutama di rumah, anak-anak tokek sebagian besar bisa bertahan sampai usia perkawinan. Dengan begitu secara alami, rumah manusia adalah tempat teraman bagi anak-anak tokek untuk dapat bertahan hidup. Baik, sekian penjelasan mengenai perilaku tokek rumah, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih.